terkait dengan Hamas dan Israel. Karena ini belum menyangkut Palestina dan Israel, tapi kalau menurut saya Hamas dan Israel. Jadi di Republik ini banyak sekali, khususnya teman-teman yang Muslim itu turun jalan, Pak Kojim. Demonstrasi, kemudian alasannya membela Palestina gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya faktor-faktor untuk ya bisa Palestina itu merdeka sudah terpenuhi ya bisa. Tapi tergantung kita variabelnya. Iya, tergantung variabelnya. Kita kan nggak bisa cuma berdoa ini dan sebagainya. Ya, contohnya gini kan, Islam itu pernah maju, ya, lamanya kira-kira 300 tahun. Rahayu Pak Kojim. Rahayu Mas Hendra. Semoga sehat selalu ya Pak Kojim ya. Ya, terima kasih. Terus menginspirasi dan mengedukasi banyak orang. Setiap hari keliling terus ya Pak Kojim? Setiap hari mengisi ke berbagai majelis. Oke, Pak Kojim, hari ini saya ingin menyampaikan titipan teman-teman. Pak Kojim dimintai tolong untuk memberikan pandangannya terkait dengan Hamas dan Israel. Karena ini belum menyangkut Palestina dan Israel, tapi kalau menurut saya Hamas dan Israel. Jadi di Republik ini banyak sekali, khususnya teman-teman yang Muslim itu turun jalan, Pak Kojim. Demonstrasi, kemudian alasannya membela Palestina gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya konflik antara Hamas dengan Israel atau Israel dengan Palestina ini sebenarnya akarnya itu karena agama atau karena soal apa, Pak Kojim? Oh iya, jadi begini Mas Hendra, kita tidak bisa istilahnya itu menjawab satu persoalan itu dari apa yang terjadi sekarang. Karena ini merupakan mata rantai yang panjang. Ya. Yang harus kita pahami, setelah selesai Perang Dunia Kedua, yaitu bulan Oktober tahun 1945, sebenarnya di seluruh dunia ini terjadi penataan negara. Ya. Artinya apa? Yang semula itu ya sudah dianggap tidak ada, ya, ditata karena dengan berdirinya PBB, ya kan, jadi apa ini Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, disitulah apa ini tahun 48 ada suatu perencanaan di antara orang-orang Barat, negara-negara Barat ya, untuk menempatkan orang-orang Yahudi ya di suatu negara baru. Ya. Nah, tentunya tadi sudah saya katakan sebenarnya dengan Perang Dunia itu ya kita harus tahu bahwa negara memang lagi apa ini semerawut sana sini ya, kan ditata lewat Persatuan Bangsa-Bangsa ya. Nah, walaupun demikian ketika Indonesia itu merdeka 17 Agustus 1945 itu ya, jadi sebenarnya ada bangsa yang menghuni Nusantara ini menyatakan kemerdekaannya dan melahirkan negara baru yang namanya Indonesia. Kalau saya sebut Indonesia merdeka itu sama dengan Indonesia sudah ada, tapi dijajah terus lahir negara baru. Ini tidak demikian kan. Ini ada negara-negara yang lebih dari 130 berupa kerajaan dan kesultanan di seluruh Nusantara, yang kecil maupun yang besar ya. Nah, tentunya dengan proses yang atau kesempatan yang ada pada waktu itu, tokoh-tokoh kita melahirkan negara baru yang namanya Indonesia di atas tanah yang dulunya kerajaan-kerajaan dan kesultanan di seluruh Nusantara. Nah, ini supaya kita paham generasi yang sekarang itu. Nah, di antara negara yang mengakui ya lahirnya Indonesia itu hanya beberapa saja, hanya ada 6 saja pada waktu itu.
Dan di antara yang 6 itu adalah Palestina. Oke. Nah, ini kita harus ke situ dulu, ya kan? Nah, Palestina sendiri ya dianggap oleh Barat sebagai tempat yang bisa dijadikan tempatnya orang-orang Yahudi yang terusir karena Perang Dunia Kedua itu. Kan dari Jerman, kan diuber-uber itu. Iya, iya. Ya, akhirnya terjadi kesepakatan. Ya. Jadi kesepakatan itu kan artinya de facto, artinya kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Iya, Ya, orang iya. luar kita tidak bisa ngapain. Terjadilah kesepakatan, yaitu pada tahun 48 itu mereka membangun negara baru yang namanya Israel di atas tanah yang pada waktu itu disebut tanah Palestina. Oke. Nah, padahal Palestinanya sendiri sudah ngakui Indonesia merdeka lebih dulu. Iya, Dari iya. situlah ya presiden kita dari awal tetap membela Palestina karena kemerdekaan atau kelahiran Republik Indonesia itu sendiri di antara yang mengakuinya adalah Palestina. Nah, sebenarnya pada saat itu ya ada dua negara yang merdeka sebenarnya, yaitu Palestina dan Israel, kan perjanjian 1948 tadi. 48 ya. Iya, 48. Ya. Sebenarnya di situ Palestinanya sendiri menjadi bagian yang dapat lebih kecil, sekitar 45%, karena yang 55% itu bagian dari wilayah negara baru yang namanya Israel. Iya. Nah, sejak itu terjadilah pertempuran yang dapat dikatakan tidak selesai, ya Berarti kan? antara Palestina dan Israel duluan mana, Pak Kojim? Loh, tadi Palestina ada dulu. Ada dulu kan? Ada dulu, karena itu tadi kan tahun 45 semua negara ditata ulang. Nah, di dalam penataan ulang itu yang ada adalah tanah Palestina. Iya. Jadi baru didirikan di tanah Palestina Israel ya? Iya, nah baru tahun 48, jadi ada selisih 3 tahun kan. Baru pada tahun 48, atas kesepakatan negara-negara Barat, ya, orang-orang Yahudi ini dibuatkan negara baru, ya, yaitu negara Israel. Dan di mana itu, ya, ditempatkan di Palestina. Dan kita harus tahu kan pada mulanya Palestina, Arab dan sebagainya itu kan dalam kekuasaan Barat, ya, yang harus kita ketahui. Kayak Arab ya, meskipun merdekanya itu tahun 1924 sebagai negara Arab, tahun 30 ya, Arab 1930 sebagai negara Arab Saudi, tapi itu semua kan bentukan negara Barat. Oke. Jadi apa yang disebut Arab Saudi, Yordan, dan semua negara yang ada di Timur Tengah itu bentukan negara Barat. Semua. Iya. Nah, hanya saja Israel nanti ditempatkan dalam bentukan itu, ditempatkan di tanah yang dihuni oleh bangsa Palestina. Nah, bangsa Palestina itu sendiri ya bangsa Arab. Oke. Iya. Dalam pengertian Palestina pasca Perang Dunia Kedua. Kalau Palestina yang di Alkitab ya, yang terjadinya pada tahun 1450 sebelum Masehi. Nah, itu memang beda, itu Palestina yang memang bangsa Palestina, bukan bangsa Arab. Nah, yang rajanya itu disebut Jalut atau Goliat, ya, sedangkan yang Israel rajanya itu Talut pada waktu itu, tapi panglima perangnya adalah Daud yang mereka sebut David. Terus akhirnya terkalahkan. Karena terkalahkan, seluruh wilayah Palestina kuno itu dikuasai oleh Israel. Makanya Israel selalu klaim itu. Tetapi kan setelah Perang Dunia Kedua,
kalau bahasa sekarang itu sudah ambyar, sudah nggak ada gitu loh. Ya kayak misalnya orang Indian ya, kalau kita tanya sebenarnya Indian itu punya siapa? Ya kalau berdasarkan apa itu sejarah ya punyanya ya bangsa Indian yang apa itu yang ada runci-runci di kepalanya itu, ya kan? Tapi kan semenjak tahun 1776 Amerika memproklamasikan berdirinya negara United States of America di tanah Indian. Malah orang Indianya nggak punya negara, ya seperti itu. Nah, kita nggak boleh dibingungkan apa ini kondisi itu, makanya kita patokannya adalah setelah 1945. Karena pada waktu itu penataan untuk semua negara di dunia. Jadi itu yang termasuk di Indonesia, terus Nusantara jadi lahir Indonesia. Di atas tanah yang dulu kekuasaan raja-raja, kerajaan. Iya. Kan tapi raja-raja kan nyatanya nggak berkutik pada waktu Perang Dunia II itu. Terus lahirlah Malaysia juga, lahirlah Singapura ya. Dunia itu de facto. Jadi nggak bisa kita, dulunya itu kan bagian dari Nusantara juga nggak bisa. Walaupun sejarah mencatat Nusantara itu seluruh Indochina, Republik Indonesia sekarang, dan Filipina. Sejarah kan gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa klaim balik ke situ. Ya. Berarti kita kembali ke Palestina dan Israel lagi Pak Gojim. Jadi ini prinsipnya, akar masalahnya sebenarnya karena teritorial aja ya. Teritorial ya. Nah, terus kita juga harus tahu yang namanya perang itu selalu ada upaya memecah belah dan sebagainya. Nah, ini kita juga harus tahu kan, ketika begitu kita dinyatakan merdeka, diakui, terus ada pemberontakan Andi Aziz di Maluku, ya seperti itu. Nah, di antaranya nanti tahun berapa itu sudah belakangan itu, tahun 80-an ke atas itu, ya, baru Israel sebenarnya ya membentuk Hamas. Jadi itu bentukan Israel. Ya. Tahun. Iya, sekarang kita bisa lihat aja Hamas berdiri tahun berapa. Ini paling gampang. Jadi kita supaya tidak ngarang ya. 58 kita, ya? Apanya? 58 mungkin ya. Syekh Ahmad Yasin kalau nggak salah. Sebentar. Iya, jadi berdirinya dulu dicek ya. Hamas berdiri tahun berapa? Coba. Oh, 87. Nah, 87, tadi kan 80-an gitu kan. Cabang dari Ikhwanul Muslimin Mesir kan, Hamas itu ya. Iya. Nah, jadi kalau 87 itu kan artinya sudah proses dari berdirinya Israel yang 48 itu paling tidak sudah hampir 40 tahun kan. Betul, ya. Betul. Baru berdiri Hamas. Nah, seperti berdirinya ISIS, Islamic State of Syria, Irak and Syria. Itu bentukan Amerika. Iya. Nah, ini kita harus tahu dulu. Hamas pada mulanya bentukan Israel. Ya. Untuk sebenarnya melemahkan Jadi namanya sih Islam kan. Harokatul al-Qawamin al-Islamnya. Ya. Jadi. Tapi yang bentuk Amerika. Bukan Israel. Oh, Israel. Yang bentuk Hamas? Iya. Yang bentuk Hamas itu Israel. Terus Syekh Ahmad Yasin itu? Loh, nanti kan namanya perang itu ada kadang-kadang sudah reda, gak laku kan. Kamu dulu saya butuhkan, tapi sekarang kan gak laku, kan gitu. Ya. Gitu ya Pak Gojim. Lah iya, ini yang harus dipahami. Oke. Jadi tidak laku, ya kan. Ya kayak apa itu Al-Qaeda, itu bentukan Amerika, tapi begitu sudah Afghanistan kalah dan sebagainya nggak laku, kan gitu. Lah sama dengan kita pelihara harimau kan, kalau semula kita kasih makan terus kita nggak kasih makan, ya melawan gitu loh. Betul. Nah, jadi kita di dalam hidup berbangsa bernegara itu memang tidak hitam putih. Gitu ceritanya ya. Iya, tidak hitam putih. Nah, jadi begitu terjadi apa itu
kondisi ya yang mana Hamas itu tidak mendapatkan supply lagi, ya akhirnya ingin menjadi kekuatan di Palestina. Kalau perlu kekuatan Palestina yang sebelumnya itu kalau perlu berada di bawah kendalinya, itu sudah biasa gitu. Tetapi masyarakat, yang ini perlu kita sampaikan, masyarakat sebenarnya ya harus dalam hal ini ya meminta ke negara. Kita nggak bisa demo sendiri dan sebagainya. Karena begitu kita demo sendiri dan sebagainya, ya jadi umpamanya orang yang mengadu domba. Itu sudah dapat dipastikan. Karena ini ada misi adu domba juga sebenarnya. Lah iya, ada misi adu domba. Karena kadang yang demo itu kan, loh itu kan kita saudara kita itu kakinya terputus, tangannya hilang, kita sama orang beriman. Tapi menurut saya nggak usah jauh-jauh deh. Lihat aja di Rempang misalnya, itu juga orang Islam. Nggak usah jauh-jauh ke Palestina kalau hanya soal itu. Iya, ya intinya perebutan tanah. Karena kalau secara agama loh ya, baik di wilayah apa itu Gaza maupun di wilayah yang West Bank di tepi barat, ya ada Islamnya, ya ada Kristennya, ya ada Yahudinya. Begitu pula yang di dalam negara Republik Israel, di situ memang 80% orang beragama Yahudi, yang 20% itu yang terdiri Islam dan Kristen. Oh begitu. Iya. Jadi disinilah kayak kita bangsa ini supaya kita sendiri ya bisa membawa Indonesia maju, rakyat harus dibentuk atau harus dibangun kohesinya. Kohesi itu kesetiaan rakyat Indonesia. Sudah, kita dukung pemerintah Indonesia mau gimana. Nasionalismenya ya Pak? Loh iya, nasionalismenya. Jadi kalau misalnya pemerintah Indonesia dukung Palestina, ya semua kita lewatkan pemerintah Indonesia. Tidak bisa kita lewat individu atau organisasi-organisasi informal ngeluyur sendiri ke gitu. Kayak seruan-seruan boikot ormas-ormas itu juga tidak relevan sebenarnya ya Pak? Tidak relevan karena itu kita ini punya negara. Justru ya saya juga percaya itu namanya pengadu domba, itu juga mengadu domba ke perorangan, ke organisasi-organisasi kecil gitu. Ya saya sebagai orang Indonesia sesuai dengan permainan bangsa Indonesia, permainan loh ya, atau politik ya bangsa Indonesia, ya saya tetap membela Palestina sesuai dengan pemerintah Indonesia. Ya, kan kita nggak bisa betul berlawanan dengan pemerintah kita. Tetapi kan gitu kan, bahwa pemerintah Indonesia dengan kebijakannya gimana itu sudah bukan urusan kita. Urusan kita itu bangun Indonesia supaya ekonominya pulih, ya, supaya kita bisa hidup sejahtera kembali, ya, dan kita tidak bisa diadu domba hanya karena perbedaan pandangan. Ya, kita yakinlah di masyarakat selalu ada perbedaan pandangan, ya. Misalnya nggak kasihan? Loh kasihan misalnya ada orang ya Palestina akibat perang Hamas dengan Israel, kan sama aja kan, koran-koran di dunia nyebutnya juga perang Hamas dengan Israel. Tidak menyebut perang Palestina dengan Israel. Jadi di situ. Nah, orangnya tentunya orang-orang Palestina karena Hamasnya berada di Palestina. Hamas itu kan suatu organisasi, ya, suatu organisasi sosial yang diamnya ada di Palestina. Nah, itu kan. Ya, nah dalam perang begini kita tahu kan Hamas sendiri juga dapat dukungan dari Hizbullah yang ada di Lebanon, ya kan, sehingga kerjasama. Nah tapi kalau bernegara dalam hidup bernegara, ya kita harus patuh ya kepada imam kita bangsa ini. Jadi kalau bangsa ini menyatakan kita membela Palestina, kita membela Palestina bareng. Terus misalnya dukungan apa misalnya, katakanlah negara menuntut adanya seperti saweran, kita saweran, tapi tetap lewat negara, pemerintah ya. Pemerintah.
Jadi supaya bangsa ini tidak dipecah belah. Oke. Tapi Ya. kalau misalnya kita mau jujur Pak Koji, Iya. dengan apa tuh namanya alutsista pertahanan keamanan kita yang seperti ini, terus kemudian kita ingin mengandalkan Indonesia agar Palestina merdeka, mungkin nggak Pak Koji? Loh, kalau kita menginginkan Palestina merdeka, kalau pertanyaan mungkin ya mungkin. Cuma mungkinnya itu kita nggak tahu kapan kan. Ya, saya itu pernah ngobrol sama orang Jepang Oke. tentang kondisi seperti Indonesia ini, apakah pernah terjadi di negara Jepang? Dijawab oleh orang Jepang, ya, bahwa oh pernah, kondisi Jepang ya ekonominya kayak Indonesia ini, tetapi itu terjadi pada 400 tahun yang lalu. Lalu saya tanya, apakah bisa suatu hari ya negara Indonesia itu maju ya seperti Jepang? Jawaban orang Jepang juga begitu. Ya, bisa saja kalau ditanya apakah bisa. Tetapi untuk bisa itu harus dilihat berbagai faktor yang ada sekarang. Lah, menurut kacamata orang Jepang, berbagai faktor yang ada di Indonesia ini belum bisa mendukung untuk menjadi maju seperti negara Jepang. Terus mereka tambahi, ya, even 1000 years more, ya meskipun itu 1000 tahun lagi. Nah, jadi sama. Jadi kalau faktor-faktor untuk Oke. ya bisa Palestina itu merdeka sudah terpenuhi ya bisa. Tapi Tergantung kita variabelnya. loh, Ya? iya tergantung variabelnya. Kita kan nggak bisa cuma berdoa ini Iya, itu iya, dan iya. sebagainya ya. Contohnya gini kan, Islam itu pernah maju ya. Lamanya kira-kira 300 tahun. Itu pada abad kedua Hijriah sampai ke-5 Hijriah. Abad ke-5 Hijriah. Tetapi setelah itu pelan-pelan itu saya tidak mengatakan mundur, tapi setelah itu pelan-pelan terhalang kemajuannya. Ya, sedangkan bangsa yang lain lari ke depan. Jadi sebenarnya tidak ada bangsa mundur itu, tapi tertinggal semakin lama semakin jauh. Iya. Nah, kita pun begitu. Kita hidup di dunia dihadapkan dengan berbagai persoalan. Ya, persoalan blok, persoalan apa ini faktor kita harus lebih aktif pro kemana dan sebagainya, termasuk ya kan termasuk terus menerus membackup Palestina karena itu ada kaitan sejarah. Iya. Nah, Kita itu. merasa berhutang budi. Kita Hutang rasa, merasa gitu ya. berhutang budi ya kan. Iya. Tetapi kan kita juga tidak bisa ngawur di dalam membela itu. Oke. Ya, Poinnya bahkan saya pernah ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang ahli ya. Termasuk sekarang banyak disampaikan di apa itu di YouTube seperti oleh Dr. Koni ya kan. Dr. Koni Raha Ya, Koni. Dr. Koni Raha Kundini. Kundini dia mengatakan kan ya seharusnya Indonesia dalam masalah ini tetap juga harus membangun hubungan diplomatik meskipun dalam percaturan perang ini membela Palestina. Lah kalau tidak punya hubungan diplomatik kita juga tidak pernah tahu informasi yang terjadi di Betul. negara itu. Terus kita ingin bela Palestina tapi kita tidak pernah tahu kondisi Iya. yang di Palestina. Nah, di sini kita harus semakin bijak, semakin arif, ya. Jadi kita harus bangsa ini mulai membangun kohesi sosial. Kohesi sosial itu gini loh, kita semua bangsa Indonesia itu saudara. Ya, apapun perbedaan di kepala kita, jangan sampai diadu domba oleh setan. Karena Al-Quran sendiri mengatakan, ya, sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Nah, setan itu apa? Paling gampang itu kalau ada adu domba, yaitu setan. Oke. Iya, kita tidak perlu memikirkan jauh-jauh. Sampai Ya. wujudnya seperti apa, nggak perlu ya? Nggak perlu. Ya, kita itu pokoknya ada adu domba, itu setan. Setan. Sudah. Nah, makanya apa ini Tuhan sendiri mengatakan, ya. Jadi jangan kau ikuti jejak-jejak setan.
Ya. Nah, jadi jangan kau ikuti jejak-jejak setan. Nah, jejak setan itu selalu mengadu domba. Iya, iya. Nah, gitu loh. Oke, Pak Gojim, bisa diterima. Nah, Itu. kalau serangan Hamas kemarin itu kan, kejutan serangan Hamas kemarin tuh, menurut Pak Gojim, seberapa besar pengaruhnya terhadap turbulensi geopolitik internasional? Karena ada yang menduga jangan-jangan Hamas ini ditunggangi oleh Rusia yang lagi gregetan sama Amerika juga gitu. Dan itu efeknya ke Perang Dunia Ketiga mungkin nggak terjadi gitu Pak Gojim? Iya, jadi begini, ya, kita memang tidak menyangka 25 hari yang lalu ya, Hamas itu melakukan serangan, ya, serangan yang mendadak dan mengakibatkan balas-membalas hingga hari ini nggak selesai. Ya itu seperti dulu ketika tahun lalu Rusia itu tanggal 24 Februari menyerang Ukraina, ya, semula orang hanya berpikir, termasuk orang Rusia sendiri, nggak hitungan minggu sudah selesai, ya kan? Tapi karena dunia ini nih, saya perlu sampaikan ya, dunia itu saat ini dalam kondisi bubble ekonomi. Bubble ekonomi itu gini, peredaran uang ya itu jauh lebih besar ya daripada produksi yang ada. Nah ini suatu hari ya kan, artinya uang itu bisa nilai secara angka itu tinggi, tapi yang didapat itu ya segitu-segitu saja gitu loh ya. Nah, mengapa terjadi peredaran uang yang bubble itu menggelembung ya? Dikarenakan setelah terjadinya Perang Dunia Kedua itu kan ada yang namanya pasar uang, ya, ada namanya stock exchange, ya. Iya, itu kan semua usaha mendapatkan kekayaan tanpa ada produksi. Iya. Ya. Menang berarti langsung Amerika nyetak uang, jadi tapi tidak ada produksi. Iya. Nah, makin lama setahun 2 tahun ya sekarang ini berarti dari 45 kalau sampai sekarang 78 tahun ya kumulasi kan, jadi ada uang yang sebenarnya tidak terkait produksi. Nah itu inflasi ya, bukan hanya inflasi, tetapi memang ya uang itu sudah tercetak karena jual beli uang. Jadi uang itu jadi pasar yang bisa diperjualbelikan. Padahal seharusnya uang itu ada karena ada barang, ada produk. Iya, tapi ini kan jadi nggak ada. Nah itu kan jauh, ya kan. Makanya Amerika kemarin juga ngalami shutdown state, artinya pegawai diliburkan 1 hari gitu, pegawai libur semuanya, karena pemerintah lagi nggak ada duit untuk gaji. Ya, jadi kalau lagi shutdown state ya pegawai di mana saja di perusahaan penerbangan ya nggak bekerja. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka perang-perang hari-hari ini termasuk besok itu memang punya tujuan untuk ya istilahnya itu melahirkan Perang Dunia Ketiga. Ya. Kecuali apa? Terus manusia bisa rukun ya. Ya sudah, kita nolkan aja, utang piutang tidak ada lagi. Ya. Jadi negara Indonesia sekarang utangnya berapa hapus. Ya, kecuali ya kan. Karena gini, begitu Perang Dunia itu meledak, ya itu sudah menjadi konsep dunia. Maka seluruh utang piutang dari negara satu ke negara itu jadi nol. Oke. Mending gitu aja Pak Gojim ya. Nah, tapi meskipun begitu nanti tetap ada negara yang miskin, ada negara yang kaya. Karena apa? Meskipun sekarang nol, tapi orangnya malas, orangnya tidak rajin bekerja. Benar. Ya akhirnya jadi negara terbelakang. Oke. Jadi seperti itu.